Shalom teman-teman, aku diberkati. Kembali lagi bersama saya Risna Hutapea. Nah teman-teman, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Yang paling banyak ialah tentang daging babi. Nah, terus mereka bertanya begini, Risna, daging babi kan haram. Terus kenapa orang-orang Kristen masih makan daging babi? Nah, oke teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang makhluk yang satu ini ya. Kenapa masih dikonsumsi oleh orang Kristen. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan, tapi sebelum saya menjelaskan tentang makhluk yang satu ini, saya ingin berbicara tentang haram. Nah, apa sih pengertian dari haram itu? Oke, menurut saya pribadi ataupun pengertian pribadi saya, haram adalah sebuah larangan keras untuk melakukan ataupun memakan sesuatu yang membuat seseorang itu najis, yang membuat seseorang itu kotor, tercemar, dan tidak suci. Itulah pengertian haram ataupun definisi haram. Jika daging babi haram, kenapa orang Kristen masih memakan daging babi? Sebenarnya, makanan utama yang Tuhan sarankan kepada manusia pas manusia Tuhan ciptakan bukanlah hewan. Ya, baik hewan yang hidup di air, hidup di darat, ataupun yang merayap di udara. Bukan. Melainkan makanan utama yang Tuhan sarankan kepada manusia atau yang Tuhan berikan kepada manusia adalah tumbuh-tumbuhan berbiji. Loh, kok gitu? Oke. Coba kita buka ya Alkitab kita. Buat teman-teman yang tidak ada Alkitab, silahkan buka di Google, ataupun teman-teman boleh download Alkitab karena sudah banyak ya aplikasi Alkitab di Play Store. Boleh download ya teman-teman. Nah, jadi coba kita sama-sama buka Alkitab kita dulu. Kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 29. Di kitab Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu." Nah, jadi di sini di saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa bahwasanya tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah yang menjadi makanan manusia. Nah, jadi teman-teman, pilihan utama yang terbaik untuk makanan manusia adalah pohon-pohonan yang berbuah, ya, yang buahnya berbiji ataupun tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itulah pilihan utama untuk makanan manusia yang paling sehat dan yang paling bagus untuk manusia. Nah, bahkan ya teman-teman, kalau kita baca keselanjutan ayatnya, bahkan setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden pun Tuhan tidak menyarankan Adam dan Hawa untuk makan hewan. Tetapi di Kejadian 3 ya, kita coba buka lagi di Kejadian 3 ayat 18, di saat Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan pun masih berkata, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi makanan utama manusia itu adalah tumbuh-tumbuhan. Terus Risna, kenapa manusia itu memakan hewan? Nah, jadi di sini saya akan jawab lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman pernah dengar tentang kisah air bah? Nah, ataupun teman-teman pernah dengar tentang kisahnya Nuh, di mana dunia tenggelam oleh air bah. Tapi ada satu keluarga yang selamat, yaitu keluarganya Nuh, anak, istri, dan juga menantunya beserta hewan-hewan yang mereka bawa. Nah teman-teman, di sini itu mereka membawa stok makanan dan hewan-hewan juga. Dan stok makanan yang mereka bawa ini, tumbuh-tumbuhan ini, bukan untuk mereka makan sendiri, tetapi juga mereka berikan untuk hewan-hewan yang tadi, supaya bisa tetap bertahan hidup. Karena kita tahu sendiri berapa lama mereka berada di bahtera itu. Nah teman-teman, selama dunia terendam air bah, otomatis tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia itu semuanya mati. Yang tersisa adalah yang ada di bahteranya Nuh. Hewan-hewan juga semuanya mati kecuali yang ada di bahtera itu. Seisi bahtera itu, itulah yang selamat. Nah teman-teman, dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia itu sudah mati, dan untuk menggantinya baru membutuhkan yang namanya proses.
Nah, prosesnya itu untuk menunggu mereka bertumbuh ataupun tumbuh-tumbuhan tadi itu tumbuh kembali, berbuah kembali untuk bisa dikonsumsi, apa yang menjadi alternatif makanan mereka? Nah, yang menjadi alternatif makanan mereka ialah hewan yang tadi yang mereka bawa. Nah, jadi teman-teman, nah di sini kan kembali ke pertanyaan yang tadi. Terus kenapa hewan yang comel ini, kenapa dia itu kan haram, tapi kenapa dimakan oleh orang Kristen? Nah, oke, kita buka Alkitab langsung ke topik. Nah, teman-teman, coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Sama-sama kita buka ya. Di sana dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, teman-teman, di sini sudah sangat jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang haram. Loh, kok gitu? Terus kalau semua yang Tuhan ciptakan itu nggak ada yang haram itu apa dong? Nah, di sini ini yang paling penting ya teman-teman. Ini topik utamanya yang paling penting. Coba kita buka ya Alkitab kita di Matius 15 ayat 11. Coba baca di sini juga ya. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Di sini Yesus menegaskan bahwa yang membuat orang itu najis sehingga dirinya kotor, sehingga dirinya tercemar, tidak suci, dan tidak bersih, bukanlah apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi, bukan, melainkan apa yang keluar dari mulutnya, yaitu hal-hal jahat yang keluar dari mulutnya. Nah, contoh perkataan-perkataan kotor, umpatan, hinaan, cemoohan, caci maki, dan perkataan-perkataan jahat lainnya, fitnahan yang keluar dari mulut kita ini. Karena sebenarnya mulut kecil kita ini dan lidah kita yang tidak bertulang ini, itulah yang sangat-sangat berbahaya. Nah, kenapa teman-teman? Kenapa yang kita makan itu ataupun yang kita konsumsi itu tidak haram? Bukankah kita tahu sendiri bahwasanya apa yang masuk ke dalam mulut kita ini akan diproses dan juga akan keluar melalui jamban. Nah, itu juga tertulis di Alkitab, teman-teman. Itu tertulis di mana? Kita lanjut, kita lihat di ayatnya yang ke-17 ya. Di Matius tadi, Matius 15 ayat yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ingat ya teman-teman. Dan juga kita lanjut ke ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, lanjut ke ayat 19 yang teman-teman. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, membunuh, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, teman-teman, sampai di sini sudah paham? Saya rasa sudah sangat jelas ya di sini. Nah, tetapi teman-teman, tidak semua orang Kristen makan daging babi. Banyak kok orang Kristen yang nggak makan daging babi. Mungkin karena dia alergi ataupun tidak suka dan hal lain sebagainya, bisa jadi sebagai alasan. Nah, jadi teman-teman, ingat ya, yang lebih jelasnya bukan yang kita konsumsi ataupun yang masuk ke dalam mulut kita ini yang haram. Nah, ataupun yang menajiskan kita. Karena apa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita ini ataupun yang kita konsumsi akan diproses di dalam perut kita dan keluar melalui jamban. Dan sebagiannya menjadi vitamin-vitamin di dalam tubuh kita. Nah, yang menajiskan seseorang itu adalah perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutnya, ataupun cemoohan-cemoohan, hinaan, dan yang lain sebagainya. Nah, saya rasa penjelasan ini sudah sangat jelas dan sudah sangat komplit. Nah, jika teman-teman mau bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar, ataupun boleh chat saya secara pribadi jika memang ada lagi yang mau ditanyakan.
Nah, saya sangat-sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan pastinya satu persatu pertanyaan teman-teman akan saya jawab melalui video-video di YouTube kita ini. Dukung terus channel kita Risna Hutapea, dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga share ke teman-teman Anda biar semuanya lebih memahami lagi apa yang paling utama dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi termasuk ya, mulut kita yang mengkafirkan orang lain itu juga salah satu perbuatan yang haram. Oke teman-teman, jadi saya harap untuk kita tetap terjalin dalam kasih, walaupun kita berbeda keyakinan, walaupun kita berbeda suku, walaupun bahasa kita berbeda. Semoga kasih senantiasa ada dalam hati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.